dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Ya, salam semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam Pemberdayaan Online. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Mudah-mudahan sudah bisa ya. Tadi audionya kurang ke setup dengan baik. Wow, hari ini saya overjoy sekali. Baru beres online dengan close group dan saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian-kesaksian yang sudah bergabung di online ini. Wah, luar biasa. Pokoknya speechless. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung sore hari ini, silakan saling menyapa satu sama lain untuk saling membangun, kita kemudian saling memberikan kasih di antara kita sama-sama ya. Dan bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian? Apakah hujan? Di sini baru hujan, jadi cuacanya membuat kita sedikit ingin minum kopi. Dan saya barusan bikin wedang untuk memberikan cuaca dingin ini kehangatan. Kita minum dulu sebentar. Ya, bagaimana dengan program yang diadakan kemarin? Apakah Bapak dan Ibu sekalian sepanjang malam ini mendapatkan mimpi atau mendapatkan satu pengajaran yang baru yang dari Tuhan? Coba nanti hari ini, apakah ada yang baru lagi yang dari Tuhan? Nanti kita lihat. Dan saya harapkan Bapak Ibu sekalian banyak praktek ya, banyak betul-betul mengalami yang dinamakan dengan ngalamin Tuhan. Itu asik banget Bapak Ibu sekalian. Baik, sebentar saya akan siapkan dulu materinya. Dan silakan saling menyapa ya. Ternyata ada hasilnya dengan kita saling menyapa. Nanti kita akan menjadi orang-orang yang saling berhubungan. Berhubungan di kota-kota, bahkan ketika Tuhan akan utus kita kemanapun,
kita terhubung di sana sini. Dan kita akan saling banyak terbangun oleh hubungan ini. Baik, sebelum mulai mari kita berdoa dulu. Haleluya, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas sore yang indah ini. Kau satukan kami dengan hati-Mu, hati kami melimpah dengan sukacita, kami rindu Engkau Bapa. Puaskan hati kami, lapar dan haus akan firman-Mu, puaskan semuanya, puaskan anak-anak-Mu dengan hadirat-Mu yang menyejukkan, menenteramkan, menyembuhkan, memulihkan. Kami bersyukur Kau Allah yang setia, Allah yang baik, dan Allah yang hidup, bahkan menghidupkan kami semua. Dan Tuhan Yesus, mari kita bangun bersama-sama anak-anak Allah yang penuh dengan kealahan oleh Roh-Mu, penuh dengan firman dan kebenaran, dan Roh Kudus. Sukacita-Mu, pengharapan yang mampu untuk melihat cara pandang yang benar. Dan kami sekarang diajarkan lagi lebih dalam tentang cara pandang ini. Silahkan Roh Kudus buat kami rendah hati dan lemah lembut untuk kami hanya mendengarkan Kau bicara dari apa yang kami dengar dari Bapa dan Tuhan. Ya, seringkali terputusnya pas lagi doa. Saya heran. Kenapa ya? Oke, nggak apa-apa. Kita tadi ngebahas soal walk with God. Berjalan bersama dengan Allah. Dan dahsyat loh. Berjalan dengan Allah itu ternyata bukan dialami oleh satu pribadi, dua pribadi, bahkan menyambar ke semua orang yang mau merespon. Cara berjalan seperti apa? Ternyata dari pikiran saja sudah kita mau set, mau menyerah gitu ya. Roh Kudus silakan Kau ubah total pikiran-pikiran saya. Dia mau jalan loh. Betul. Dia mau betul-betul bergaul karib dengan kita loh. Betul. Dia bahkan memahami sekali apa yang sedang kita butuhkan. Betul loh. Kerinduannya, isi hatinya, pikiran-pikirannya ditanamkan. Dan kita ngalamin kerinduannya juga. Itu betul loh. Wow, saya takjub sekali dalam segala sesuatu. Ternyata Allah kita itu punya rancangan yang demikian presisi. Dengan orang yang tepat, komunitas yang tepat. Dengan bahkan situasi dan kondisi yang tepat. Meskipun tampak orang di dunia menganggapnya sebagai bencana, sebagai masalah, sebagai hambatan, tapi Allah kita tetap kerja. Dia tetap membuat kita semakin bijaksana, semakin berhikmat, dan semakin punya ketahanan yang kuat. Itu ternyata perlu latihan juga ya. Latihan nenggalin daging dan latihan untuk memunculkan buah roh. Saya sangat bersukacita sekali. Dan pada sore hari ini kita akan bahas soal tentang dua tahapan iman. Bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah mengikuti tentang pelajaran tentang iman, saya sudah bagikan ini di bulan Maret, antara Maret sampai April. Itu cepat sekali, tapi itu baru berupa general saja, baru berupa rangkaian yang besar-besarnya aja. Tapi ini yang sekarang yang pendalamannya. Jadi yang di bulan Maret, April, Mei itu, Mei awal, itu berupa hal-hal yang general saja. Nah sekarang baru kita lebih dalam lagi. Lebih dalam dan lebih dalam lagi. Pak, kapan lebih dalamnya lagi Pak? Ya ini, lebih dalam. Pak, abis ini lebih dalam lagi? Nggak ada. Jadi selalu lebih dalam setiap hari. Getting deeper with God. Yang paling penting kita dapati isi hatinya. Dan memang kita memerlukan iman dalam segala hal, itu penting. Iman itu muncul dari mana? Dari perkataan yang dikatakan Tuhan. Dan kita mendengarnya. Itu baru kita punya iman. Kalau kita nggak bisa dengar apa yang Tuhan bicara, iman nggak akan muncul. Mungkin kita punya iman sendiri, tapi iman yang jenis itu sering gagal. Sering menemukan hambatan dan kita depresi dan stres. Ada yang lolos, tapi itu bukan iman yang ditumbuhkan oleh rema. Kita semakin kuat dan akhirnya ketika nanti kemudian datang semakin kuat hambatannya, ambrol juga. Nah, kita mulai berlatih menumbuhkan iman dari perkataan Tuhan yang kita dengar setiap hari. Ya, segala sesuatu yang dari Tuhan hanya dapat kita peroleh melalui iman.
Tanpa iman, tak seorang pun berkenan di hatinya. Karena iman kepada Yesus, orang disembuhkan olehnya dan memperoleh keselamatan. Semua hal indah yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia hanya akan terjadi kalau seseorang beriman atau mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Setiap perkataan-perkataan itu diawali dengan satu perkataan berupa janji. Kita pegang, kita berjalan, dan kita berjalannya bersama-sama dengan Tuhan. Pasti sampai nggak Pak? Pasti sampai. Beneran. Kita sering bilang mengenai hal ini, pasti sampai. Nggak mungkin gagal. Pak, ternyata banyak orang gugur Pak imannya. Karena imannya belum iman betulan. Belum iman yang nempel kepada anak Allah. Yang hanya dibutuhkan sebesar biji sesawi saja. Tapi saya mau ngasih tahu, sebelum iman kita hanya sebesar biji sesawi saja, mungkin kita membutuhkan iman yang besar. Iman yang besar itu menyerah total kepada Tuhan itu butuh iman yang besar loh, betul. Resikonya banyak, iya, tapi aman. Dan ketika kita nempel dengan Tuhan, kemudian dia ngomong berkata-kata, dia mulai menumbuhkan jenis iman yang baru, yaitu iman sebesar biji sesawi saja. Iman yang cuma mendengarkan dia bicara, dia yang melakukannya lewat hidup kita. Jadi penting sekali kita ketahui ini, bahwa kita sekarang asal kita dengar aja dia bicara, instruksinya jelas kita dengerin, jalankan sesuai dengan instruksinya saja. Dengan cara itu kemudian kita berhasil. Oke? Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Jadi ketika orang lumpuh itu disembuhkan oleh karena apa? Iman mereka yang besar kepada Tuhan. Ya, itu awal sekali mereka menemukan iman. Mereka mendengar Tuhan Sang Penyembuh, gitu ya. Mereka mendengar ada begitu banyak orang sembuhkan, iman mereka pun ikut. Aku juga ingin sembuh. Kalau berjumpa dengan dia, pasti sembuh. Nah, iman yang seperti itu iman yang besar. Lukas 5 ayat 20, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosa-dosamu sudah diampuni." Ternyata tidak hanya orang lumpuh itu yang mendapat pengampunan akan dosanya, tetapi sahabat-sahabat si lumpuh, yakni orang-orang yang menurunkan orang lumpuh itu lewat atap, juga mendapat pengampunan dosa karena tindakan iman mereka. Jadi ada satu orang lumpuh yang tadi Tuhan bilang di Lukas 5 itu, di satu rumah itu ternyata atapnya dibobol, dan yang bawahnya kalau nggak salah 4 orang ya. 4 orang teman-temannya membuat temannya yang sedikit lumpuh kemudian mengulurkan orang lumpuh ini tepat ke tengah-tengah ruangan di mana Tuhan Yesus ada dan kemudian disembuhkan. Bukan cuma orang yang lumpuh disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tapi ternyata teman-temannya juga yang mengantar orang lumpuh ini juga dosa-dosa mereka diampuni. Luar biasa ya. Padahal mereka salahnya apa nggak tahu, pokoknya diampuni aja sama Tuhan. Nah, Tuhan datang bukan untuk menghukum, Tuhan datang untuk ngampunin. Tuhan bukan untuk membentuk jalan-jalan ke sorga, enggak. Dengan cara, wah kok gini jahat, ini nggak boleh, ini nggak boleh itu, enggak. Tapi Tuhan tujukan dengan cara-cara bagaimana dengerin dia, pengajaran dia, dan dia buka jalan pada Bapaknya. Itu Tuhan kita. Dia buka jalan. Dia buka jalan, dia buka jalan. Jalan kemana? Jalan kepada Bapaknya. Jalan kepada pendamaian dengan Allah. Iman dalam darahnya membuka jalan pendamaian dengan Allah. Dan dengan itu semua anugerah boleh kita ambil. Semua anugerah berlimpah-limpah boleh kita ambil. Karena ada pendamaian dengan Allah. Satu demi satu dengan iman juga. Jadi iman itu adalah segala-galanya sebetulnya. Untuk memperoleh semua apa yang dijanjikan oleh Allah, kita butuh iman. Bahkan janji-janji yang tampaknya paling mustahil sekalipun akan kita dapat beroleh melalui iman. Asal imannya nggak gugur.
Kalau ternyata kita punya iman, pastikan iman itu ketika Tuhan datang imannya tetap ada. Misalnya gini, misalnya namanya siapa ya di sini, Anton. Hari ini juga kau dapat janji. 2 tahun lagi engkau akan dapat rumah baru. Wow, si Antonnya senang. Udah dia tuh lagi cari kerjaan. Udah itu cari kerjaan, dia ditolak sana sini, kemudian dia ngekos, kemudian dia makannya terbatas, duitnya terbatas, bahkan kemudian kalau pernah lihat di TV-TV ya, banyak orang-orang Jakarta tinggal di pinggir jalan, di trotoar gitu karena memang diusir dari tempat kerja, nggak ada pekerjaan, di rumah kos-kos mereka pun diusir. Tidurlah mereka di trotoar-trotoar. Tapi si Anton ini begitu kuatnya nungguin Tuhan 2 tahun. Setahun masih, kemudian dia mulai goncang. Wah, jangan-jangan keadaan begini makin buruk. Iman saya mau digadein kemana? Wah gitu ya. Mau percaya gimana semuanya makin buruk. Enggak sesuai dengan keadaan. Biasanya kalau Tuhan akan tunjukkan jalannya, Tuhan akan mengerucutkan semakin dengan jelas kelihatan gini. Ini makin enggak ada. Bapak Ibu sekalian, kerajaan Allah tidak pernah menunda-nunda untuk memberkati kita. Yang pasti ketika apa yang terjadi penggenapan janji Tuhan itu datang, Tuhan bilang, adakah imanmu di bumi? Jadi iman itu bekerja sama dalam segala sesuatu. Baik berupa kepercayaan, baik berupa satu trust kepada Tuhan, percaya bahwa ia setia, ia akan menggenapi. Itu iman. Itu iman yang betul-betul penuh resiko, bukan? Tapi dia juga tidak untuk menunda-nunda untuk memberkati kita. Tapi ingat, mengapa ia bilang, adakah iman di bumi? Barangkali bukan dia yang menunda-nunda, tapi kitanya yang mungkin menunda-nunda. Mungkin kitanya yang belum beroleh kepercayaan untuk mendapatkan apa yang hendak kita dapatkan. Mungkin kalau kita diberikan oleh Tuhan, kita menjadi orang yang gak bisa bertanggung jawab ketika kita diberikan sebesar itu tanggung jawab dari Tuhan. Selain Tuhan memberikan kepada kita, itu pun ada tanggung jawabnya. Memeliharanya bisa apa enggak? Bersyukurnya gimana? Nah, bukannya Tuhan tidak ingin membuat kita langsung misalnya habis diberikan, ayo bersyukur yuk, kan aku baik kan, gitu ya. Bukannya begitu sih, dia pengennya enggak begitu. Tapi ucapan syukur itu penting bagi kita untuk mengingat bagaimana Tuhan baik, setia, dan benar-benar melaksanakan tepat sesuai janjinya. Itu untuk kita sebetulnya, bukan untuk Tuhan. Tuhan mah tetap begitu. Kitanya yang kemudian seringkali berubah. Tuhan seringkali melihat hati kita condongnya ke arah mana ketika ada satu terjadi kejadian yang tidak mengenakan, condongnya gimana? Ketika terjadi satu kejadian yang menggembirakan, kemudian dia lepas nggak? Dia jadi ceroboh nggak? Seringkali kita mungkin yang goyang oleh karena baik karena saking bersukacitanya atau karena saking sedihnya. Ingat, Tuhan memperlihatkan kepada kita bagaimana ternyata kita tuh sadar nggak hati kita seperti apa. Nangkep nggak? Tuhan mah udah tahu kita kayak gimana, tapi kitanya sendiri kadang-kadang nggak tahu kita tuh hati kita gimana. Nangkep ya? Nangkep ya? Nah, kita sekarang lah yang harus tahu. Oh, ternyata hati saya masih banyak ganjalannya. Banyak yang gak percayanya sama kekuatan Tuhan. Ayo, benar gak? Nah, demikian maka kita seringkali diperhadapkan kepada situasi yang sulit. Untuk kemudian kita menyadari ternyata saya itu masih punya yang beginian ya. Kalau ternyata saya kepepet, ternyata munculnya ada perkataan menyesal. Ya, atau gini mah. Nah, gitu ya. Ya, kok gitu sih Tuhan? Wah, kok jadi gitu? Ya.
Seringkali kondisi-kondisi itu ternyata membuat kita sadar, oh ternyata saya ada ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Nah itu yang sedang kita untuk tahu, kita tuh seperti itu. Bukan karena Tuhannya untuk memperlihatkan pada Tuhannya gimana, bukan. Kitanya yang perlu diubahkan terus menerus, bukan? Nah, itulah keadaan seperti itulah yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita ketahui siapa kita sebenarnya. Roma 3:25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi yang masa itu sabar untuk menahan semua dosa, semua perbuatan salah, semua hal-hal yang najis, semua hal yang menyedihkan hatinya. Ia tahan semuanya, lalu kemudian Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kita melihat, meskipun itu terjadi 2000 tahun lalu, ternyata Yesus sendiri datang untuk membuat semua ketidakadilan, semua dosa-dosa, semua yang semua perbuat yang salah itu ternyata bisa meskipun kita belum berbuat. Kan kita baru ada 2000 tahun kemudian ya. Nah kemudian ketika Yesus sudah lakukan itu full payment dibayar lunas, nggak pakai down payment, full payment. Dan ketika kita berpikir, iya ya benar juga, kalau ternyata mengapa kok Tuhan lakukan gitu, dia pasti punya satu kerinduan. Mengapa dia mau mati? Mengapa dia mau mengerikan itu meninggalnya di kayu salib? Pasti ada sebab. Dan kalau kita kemudian sadar, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Mengapa keadilannya? Tanpa perbuatan baik kita, tanpa jasa kita, tanpa kita berbuat sesuatu yang gimana buat Tuhan, Tuhan lebih dulu memberikan kepada kita pedoman. Dia telah mati dengan cara kita ngakui aja kehidupannya, hidup dalam diri hidup kita. Asalkan kita punya pola pikiran yang sama dengan dia saja, itu udah cukup. Asal dianya mau hidup aja dalam diri kita, itu udah cukup. Bahwa kita ke dalam pikiran-pikirannya itu sampai dengan kesudahannya, membawa kita masuk melewati dunia ini aja gitu. Nah ternyata mengapa ia bilang? Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya, agar tidak ada satupun perbuatan manusia yang kemudian di hadapan Allah nanti ya, saya berhak masuk ke surga karena saya begini. Enggak. Yang terjadi adalah datang, apakah ada dalam dirimu ada yang dinamakan dengan ditebus dengan dari miripnya dengan Tuhan, bukan dengan perbuatan baik. Saya sudah berbuat baik A B C D E E, layak dong masuk ke surga. Layak kan? Enggak begitu. Datang ke surga, lihat DNA-nya. Lihat kromosomnya. Oke, mirip dengan anakku, masuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara pengangkatan yang makin mirip dengan Tuhan. Makin mirip banget. Dan jadi mempelai Kristus, wah langsung diangkat. Yang gak mirip, ketinggalan. Jadi itu keadilannya. Adil. Ya, Galatia 3:22, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Berdasarkan iman. Saudaraku, kalau kita semua percaya dari Yesus menembus kita dan kita bilang amin, darah Yesus telah menembus kita dan kita bilang amin, itu artinya kehidupan dia yang beroperasi dalam kehidupan kita wajib kita ikuti, karena kita ditebus.
dibeli dari budak jadi anak. Anak itu mesti ngikutin orang tuanya, petunjuk pendidikan orang tuanya secara pattern sorgawi. Nah, kalau kita ngikutin tetap nakal-nakalan di belakang, ikut-ikutan dunia, apakah masih boleh? Nah, ini kan berdasarkan iman diberikan kepada orang percaya. Bahkan kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Bayangin ya, kita seperti kurungan, dikurung dulunya, dikurung dalam kurungan yang kita nggak bisa keluar dari situ. Dan kemudian kita diberikan kesempatan, mau nggak keluar dari situ? Mau. Karena seluruh manusia kalau hidup pasti matian, lalu dihakimi ke neraka. Itu tujuannya, titik. Itu manusia semuanya begitu. Tapi oleh karena ada Yesus, maka shortcut, enggak masuk dihakimi, langsung pindah dari gelap kepada terang. Kemudian dididik dengan benar dengan cara sorgawi, dijadiin anak dulu, dididik secara sorgawi, enggak ikut dibinasakan seperti langit dan bumi yang sekarang ini nanti, tapi diselamatkan berdasarkan anugerah, yaitu pemberian di dalam iman. Kalau kita punya iman seperti itu, maka kemudian kita diselamatkan. Iman itu dapat mengatasi racun atau klaim atas orang-orang, atas roh-roh jahat, atas dukun-dukun yang mungkin kita bisa makan tiap hari. Makanya tadi ada kesaksian gak boleh makan nasi kuning. Di satu pesta ada seorang ibu, nah itu Ibu Esther, gak boleh makan nasi kuning. Jadi makan apa Tuhan? Makan itu aja, makan sate. Jadi dia makan sate. Kok bisa nasi kuning gak boleh? Apa dosanya makan nasi kuning? Nah itu ya, aneh ya. Iman dapat mengatasi racun atau kuasa guna-guna atau klaim roh-roh jahat atas makanan. Dan bahkan lebih keras lagi, iman mengangkat seseorang keluar dari status orang berdosa. Kalau kita sekarang masih doa bilang, saya tidak layak Tuhan, saya berdosa Tuhan, saya orang berdosa Tuhan, saya orang dengan masa lalu yang kelam Tuhan. Tuhan, saya punya masa lalu yang buruk Tuhan. Kalau itu yang diingat-ingat terus, kita belum menjadikan darah Yesus berharga. Kalau kita menunjukkan dengan hormat darah Kristus itu berharga, dan dia mampu mengangkat kita dari posisi yang gelap kepada terang, dari tempat terkutuk kepada duduk di tahtanya, Anda sekarang bukan status menjadi orang berdosa lagi. Oke. Sekarang yang akan terjadi adalah Anda jadi anak Allah, dan sudah terjadi, dan Anda diberikan satu kemampuan untuk berfungsi, berposisi terus-menerus jadi anak Allah. Kalau Anda ngikutin apa yang diinstruksikan dengan jelas oleh roh yang ada dalam dirimu, yaitu Roh Kudus. Jadi status orang berdosanya hilang. Pendosanya pun hilang. Pendosa itu apa? Secara sadar ingin berbuat dosa. Tapi kalau ngikut dipimpin oleh roh, menjadi orang yang bukan pendosa lagi, tapi orang yang nurut, orang yang taat, dipimpin oleh Roh Kudus. Ngikutin untuk taat kepada Tuhan Yesus. Dengan cara ngikutin apanya? Iman yang diberikan Tuhan Yesus sebagai anak. Galatia 2:19, coba kita lihat. Galatia 2:19. Mungkin kita yang sering sekolah minggu ini sering dengerin lagu ini atau sering menyanyikan. Namun aku hidup, lihat ini,
Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ketika kita terima Yesus itu ternyata ada dua kehidupan yang hidup. Satu kehidupan kita dan kehidupan yang lain yang menghidupkan hidupnya kita. Menghidupkan hidupnya kita agar kita berpikir benar, bahkan bertindak dengan benar. Oke, ngerti ya? Bergeraknya, cara pandangnya, cara pikirnya, cara pandangnya tuh benar. Benar-benar totally different dengan hal-hal yang dulu. Benar-benar berbeda dengan hal-hal sebelumnya. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus mengatakan dengan jelas kepada jemaat di Galatia, dia bilang dulu kepada posisi yang paling utamanya Kristus yang hidup di dalam aku. Lihat ini, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging, dalam tubuh jasmania adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Dalam posisi yang sebenarnya sudah sekarang kita dapatkan dari tadinya hamba jadi anak, dalam posisi anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Tuhan Yesus sengaja memang masuk ke dalam hati kita agar dia memimpin kita. Masalahnya adalah apakah kita mau dipimpin olehnya? Kalau kita mau dipimpin olehnya, dia memasukkan kita kepada sumber kehidupan yang sesungguhnya. Dan kepada kehidupan seperti apa? Yang menghidupkan rohani kita. Dan rohani kita tandanya hidup. Kita bisa mendengar dia bicara. Kita bisa mendengar domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ketika Yesus ngasih makan, ia buka pintu ke domba-domba itu. Lalu dia panggil satu persatu domba-dombanya keluar. Dan setelah keluar semuanya, dia berjalan paling depan. Mimpin domba-domba itu untuk makan dan minum. Itu Tuhan kita. Mengenal siapa domba-dombanya. Kalau saya lihat ayat lagi itu ya, Yohanes 10 itu ya, aduh indah sekali loh. Dia mengenal masing-masing nama-nama domba-dombanya. Dia mengenal dan dia memanggil nama-nama domba-domba itu. Jadi pastikan, Pak, saya nggak pernah dengar nama disebutkan oleh Tuhan, Pak. Nah, apakah Anda melihat juga dalam Alkitab Petrus menjadi orang yang sangat disayang sama Tuhan? Nggak ada kan? Tapi saya mengasih tahu, Yohanes menjadi orang yang satu-satunya bilang dengan percaya yang sangat luar biasa. Dia adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Saudaraku, hari ini berikan dirimu kesempatan untuk bilang, saya sangat dikasih oleh Tuhan. Mengapa? Karena Anda dan saya diberikan hak penuh, hak yang penuh, enggak setengah-setengah, untuk mendapatkan rohnya secara penuh dan hak untuk dituntun oleh Dia. Seperti ketika Tuhan manggil tiap domba keluar dari kandang dengan namanya masing-masing. Dia tahu siapa-siapa saja yang sudah menerima roh. Dan ia panggil semua domba-dombanya keluar dari kandang. Untuk apa? Untuk dikasih makan dan minum. Dikasih pemeliharaan yang terbaik dari seorang gembala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekarang mengerti ini, maka kita sekarang dipulihkan. Kita bukan lagi menjadi orang asing di hadapan Tuhan, tapi kita orang yang dikenal langsung oleh Tuhan. Masalahnya adalah, yuk kita lebih fokus kepada Tuhan, dengar suara Tuhan. Tuhan, saya mau dengar suara-Mu tiap hari. Bukan lewat Alkitab saja, tapi sekarang saya mau dengar Kau bicara. Apa yang Kau ingin bicarakan Tuhan? Aku mau dengar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mulai bangun hubungan seperti itu,
Samuel yang mungkin umurnya waktu itu di bawah 12 tahun, di bawah 10 tahun, mungkin di bawah 8 tahun. Di bawah pengasuhan Imam Eli. Sekecil gitu jadi seorang nabi. Karena di seluruh Dan dan Batseba tidak ada satupun orang yang diajak ngobrol sama Tuhan selain Samuel. Tapi siapakah Samuel? Orang kecil, anak yang belum remaja bahkan. Mengapa Tuhan pilih seperti itu? Karena Tuhan melihat adanya respon. Samuel datang. Bapakku, apakah kau panggil aku? Tidak. Tidur lagi sana. Samuel, Bapakku, engkau panggil aku? Tidak. Tidur lagi sana. Samuel. 3 kali. Bapakku baru nangkep. Nanti lain kali kalau ada yang bilang lagi, siap Tuhan, aku siap mendengar. Bilang gitu, oke. Begitu bilang, Samuel, ini aku Tuhan. Siap, aku dengerin. Ketika kita siapkan telinga kita untuk mendengar, dan siapkan hati kita tutup peka, mulai kita singkirkan hal-hal yang membuat kita hilang fokus. Kita berdiam diri kepada Tuhan. Kita fokus. Apa yang sedang Tuhan taruh di hati kita. Saat itulah kita dipanggil keluar oleh Tuhan dari kandang. Doni Yunus keluar dari kandang. Misalnya, Monica bangun keluar dari kandang. JB keluar dari kandang. Ikut aku. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tengah hiruk-pikuk dunia yang begitu menyibukkan ini. Di tengah-tengah kesibukan dunia, di tengah pergolakan masalah A, masalah B, masalah C, penanaman chip A, penanaman chip B. Wah, virus. Wah, antikristus. Wah. Tapi Tuhan dengan tangannya masih ngomong tentang perbaikan hatimu, tentang hati yang mesti perlu dibereskan, hati yang mengampuni, pikiran-pikiran yang senantiasa fokus, tetap fokus kepada Tuhan. Ngadapin Tuhan seperti itu. Dengan hati yang lemah lembut, tegur, mau ditegur. Ketika mau diajarin, dengar dan diajarin. Itu aja. Jangan lihat kiri kanan. Masalahnya Tuhan, gini. Masalahnya Tuhan, gitu. Stop. Kita mesti betul-betul belum sempat deklarasikan sesuatu, tapi kita mesti dengar Tuhan. Silakan kau bicara lebih banyak, ubah hati. Dan ketika hati kita diubahkan, kita mulai menangkap hati Tuhan. Ternyata bukan untuk bikin masalah. Hati Tuhan itu untuk memperbaiki segala sesuatu yang ada di dalam hati kita terlebih dahulu. Baru kemudian engkau dijadikan berkat bagi banyak orang-orang ketika hatimu diubah. Jadi jangan pedulikan dulu hal-hal yang di luar sana menjadi beban yang demikian merintangi kita. Wah gitu ya. Aduh Tuhan, aku berdoa bagi bangsa. Boleh? Boleh. Tapi ingat, ketika kita mendoakan beban itu, kita angkat lagi kepada Tuhan. Tuhan, ini ya doanya. Sekarang aku mau apa yang sedang kau berikan. Kuk yang apa yang akan kau pasang. Arah kemana yang mesti aku jalan. Kuk itu mengarahkan kita jalan kemana. Dan belajarlah pada Tuhan. Karena Tuhan lemah lembut dan rendah. Bapak Ibu sekalian, hindarkan beban yang gak harus kita pikul. Jangan. Barangkali beban yang kita pikul hari ini bukan dari Tuhan, tapi dari dunia. Tapi Tuhan memberikan kepada kita kuk untuk berjalan. Iya. Tapi kuk itu berupa perintah-perintahnya yang tidak berat. Ringan. Kenapa? Karena dia sudah memberikan satu pedoman untuk kita pasti lolos dalam setiap jalan-jalan yang sudah kita hadapi. Pasti lolos. Dan kemudian kalau pikir kita itu masalah yang berat, buat Tuhan gak ada yang berat. Gak ada yang berat. Asal mau nurut aja. Tuhan akan kerjakan semuanya secara detail. Lewat hidup dan tubuh kita. Adakan
Anda akan takjub kepada apa yang Tuhan kerjakan secara ajaib dalam hidup kita. Oke? Jadi iman itu apa? Iman adalah sikap percaya kepada apa yang diucapkan Tuhan Yesus. Sikap percaya kepada apa yang diucapkan Tuhan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berada di daerah dosa terus menerus. Artinya gini, Tuhan ini boleh nggak? Tuhan bilang boleh. Tuhan ini nggak boleh nggak? Nggak boleh misalnya gitu. Tetap orang-orang yang sekarang begitu masih bilang ini boleh itu enggak, ini boleh jangan. Jangan, ini boleh nggak? Boleh. Tuhan ini boleh nggak? Ya boleh. Cuma segitu doang rugi Bapak Ibu sekalian. Memang benar nggak ada salahnya sih, silakan. Tapi levelnya cuma gitu aja rugi. Sedangkan apa yang Tuhan berikan itu jauh melebihi itu. Untuk keluar dari daerah yang dinamakan dengan daerah serba Taurat ini atau keluar dari daerah dosa ini, kita harus percaya akan karya penebusan Tuhan Yesus yang telah membayar dosa kita semua dan memberi status kita sebagai anak-anak Allah. Hidup selanjutnya harus terus berjalan dalam iman kepada Tuhan Yesus, berpegang kepada semua kebenaran yang Ia ajarkan dengan tidak bimbang. Kalau keluar dari iman seperti itu, kita berada atau jauh di daerah dosa lagi. Jadi kurikulumnya adalah pasti pas. Bukan iklan nih, pasti pas. Yaitu setiap anak-anak Allah diwajibkan untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang sedang Tuhan ajarkan, ikutin. Apa yang sedang Tuhan lakukan atau suruh kita lakukan, kita kerjakan. Apa yang Tuhan instruksikan, kerjain. Nggak ada cara lain. Itu cara yang benar. Roma 14 ayat 23. Tetapi siapa saja yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Anda mau menghindari dosa? Perbuatlah apa yang dikatakan Tuhan. Karena kalau kita berbuat apa yang diinstruksikan Tuhan, Anda berdasarkan iman mengerjakannya dan Anda dibebaskan dari dosa. Anda dibebaskan dari dosa. Coba pikirkan baik-baik. Jadi status dosanya hilang dong? Iya. Jadi kita disebutkan sebagai anak-anak Allah itu dipimpin oleh Roh. Karena kita sedang dituntut untuk kita sesuai dengan apa yang Tuhan komandokan atau jalankan. Iya. Komando Tuhan itu bisa membuat kita berdosa enggak? Enggak. So, apalagi? Karena kalau kita bimbang, kita sudah dihukum. Lebih baik tangkap, lakukan. Entah dengan cara apapun. Dan saya makin takjub ketika kita mulai online dari bulan kapan secara ini, dan banyak orang-orang yang mulai bergerak loh. Lewat online ini orang-orang mulai bergerak praktek dan luar biasa, makin ditunggu oleh orang-orang banyak di pulau-pulau manapun. Nah itu contoh dari Ibu Mega. Nah tadi yang ikut, ditunggu oleh ibu ini, ditunggu oleh kelompok ini, ditunggu gereja ini, tolong ajarin, kok bisa begitu. Itu Tuhan yang kerja. Ketika kita tinggikan Tuhan, Tuhan akan ikut meninggikan siapapun saja yang ikut-ikutan Tuhan. Keren ya? Sampai orang Israel saja keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun, itu negeri-negeri orang yang didatangi oleh orang-orang Israel pada gentar ketakutan. Mengapa? Karena ada nama Tuhan yang menyertai mereka. Itu Tuhan yang kerja, bukan orang Israelnya. Tuhan yang kerjanya. Jadi kalau sekarang kita sedang tinggikan Tuhan, Tuhan sedang bergerak. Tuhan sedang berjalan di depan kita. Tuhan sedang menyebarkan nama yang harum tentangnya. Ini Bapak Ibu sekalian, apa yang kita sekarang bagikan di sini? Wah, kita sangat bersuka-cita. Oh ternyata banyak sekali orang dibangun oleh
pengalaman yang kita sering bilang ngalamin Tuhan. Wah, ternyata banyak orang mulai ngalamin Tuhan loh. Luar biasa. Oke, mudah-mudahan ada pertanyaan atau ada pertanyaan. Ya, ya, ya. Wah, banyak ya. Oke, terus. Semakin besar takaran iman kita, semakin banyak hal yang dijanjikan Allah itu yang akan kita peroleh. Semakin besar takaran iman kita, semakin banyak hal yang dijanjikan Allah itu yang kita peroleh. Iman mempunyai ukuran. Ada yang negatif, ada yang sekedar iman yang besar, dan iman yang sangat mengherankan. Bahkan iman yang mengherankan Tuhan Yesus. Ada yang imannya sedikit, karena imannya jadinya iman sedikit, bahkan Tuhan katakan, mengapa kamu hai orang kurang percaya? Seperti kepada siapa tuh? Kepada siapa juga? Kepada siapa coba? Tuhan, mengapa kau tidak peduli? Kau tidak peduli kami binasa. Lalu Tuhan bangun kan dari tidurnya. Mengapa Tuhan bangun? Karena ia sedang di dalam perahu dan perahunya sedang dalam badai. Tapi Tuhan tidur. Kenapa Tuhan tidur dalam badai? Mengapa? Karena badai nggak mungkin bisa membinasakan dia. Badai itu ciptaannya dia. Jadi dia tidur. Dia nggak pedulikan badai. Tapi kemudian yang membuat badai itu tampak mengerikan terjadi pada siapa? Murid-muridnya. Dan Tuhan bilang, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Murid-murid Tuhan sendiri dibilang oleh Tuhan, kamu yang kurang percaya. Imannya dikit, padahal tiap hari lihat Tuhan ngerjain mujizat. Kalau hari ini kita lihat Tuhan banyak bikin mujizat, tapi ternyata kita kurang percaya, masih wajar nggak? Nah, itu murid-murid itu udah lihat langsung Tuhan bikin mujizat. Tapi ketika Tuhan bawa sendiri mereka dalam perahu dan perahunya masuk ke dalam badai, mereka takut dan mereka pikir mereka inilah waktunya binasa. Tapi Tuhan bilang, mengapa kamu kurang percaya? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita hendak diperhadapkan pada yang seperti itu. Sampai dengan kita tahu, sadar, oh saya masih kurang percaya ya. Mungkin hari ini Tuhan loloskan. Tuhan berikan kesempatan untuk kita belajar. Ya udah, masalahnya aku beresin ya. Tahu nggak kalau ternyata kita belum sampai di titik kita matang untuk kita beres di satu titik tertentu ujian kita. Tuhan tunda, Tuhan beresin dulu. Oke, hari ini aku beresin dulu. Nanti kemudian ada lagi ujian yang sama, levelnya sama, tentang masalah yang sama. Dia akan melihat lagi, ayo gimana sekarang reaksinya. Pastikan pada saat itu, ketika kita mulai belajar lebih dalam lagi dengan Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang yang kurang percaya. Karena Tuhan sampai dengan bawa ke tingkat badai seperti itu, Tuhan pasti punya petunjuk-petunjuk yang mungkin kita akan bilang, kok aneh petunjuknya kayak nggak nyambung ya. Tapi kalau kita punya kepercayaan kepada Tuhan sebesar itu, lakukan saja. Amin. Wow. Terusin ya. Dan ketika seorang ibu yang kemudian menghendaki anaknya sembuh, anaknya sakit, anaknya nggak ikut di rumah. Ibunya datang pada Tuhan Yesus. Sepatah kata saja, anakku sembuh. Benar nggak? Itu bukan perwira Kapernaum ya. Nah, di Matius 15 ayat 28 coba nanti kita lihat. Matius 15 ayat 28.
Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan ketika itu juga anaknya sembuh. Ini perempuan, seorang perempuan Kanaan kalau nggak salah. Betul nggak? Iya betul, perempuan Kanaan yang kemudian ketika Tuhan datang, mereka dan murid-muridnya itu sedang makan kalau nggak salah dengan Tuhan Yesus. Kemudian perempuan ini datang. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Nah, murid-muridnya datang, nyuruh pergi. Pergi. Ini sambil ngomong berteriak-teriak nih, ganggu aja. Oh, mungkin gitu ya. Nah, Tuhannya jawab sendiri kepada perempuan ini. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sebetulnya dia bilang begitu tuh ingin melihat sebetulnya. Ya, tes ombak gitu. Gimana sih sebetulnya pandangan dia tentang Tuhan? Apakah dia itu hanya dengar tentang Tuhan dari orang-orang lain saja? Pengen ngalamin Tuhan seperti apa atau bagaimana gitu? Apakah dia langsung drop imannya atau bagaimana? Dia pengen tahu. Apakah Tuhan juga bilang begitu bohongan? Enggak, dia bilang betulan. Dari orang Israel, dia hanya bilang kepada orang Israel, ya, dia bilang begitu betul. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolong. Nah, jawab Yesus, enggak patut ngambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mengapa dia bilang begitu? Ada kalanya orang di luar sana merasa dirinya nggak layak, merasa dirinya tuh nggak berharga, merasa dirinya tuh jauh dari Tuhan. Tapi posisi yang begitu nggak membuat Tuhan itu kemudian membatasi. Yang membuat batasan-batasan itu sendiri adalah orang-orang yang di luar itu. Ya memang tampaknya ada batasan. Karena Tuhan datang hanya untuk mati di kayu salib, maka seputaran kegiatan Tuhan hanya di Samaria, di sekitar Yerusalem dan sebagainya. Ya, nggak sampai kemana-mana kan? Betul, nggak sampai kemana-mana. Tapi ketika itu dalam konteks ada orang perempuan yang di luar bangsa Israel, orang Kanaan ini. Kemudian perempuan ini punya anak dan dia sangat mengasihi anaknya. Mana ada sih ibu yang anaknya menderita, udah mati aja lu gitu. Enggak ya. Dia betul-betul all out. Betul-betul kepada Tuhan tuh, Tuhan, Engkaulah yang hanya sanggup mungkin gitu ya. Sampai dengan Tuhan udah tegas-tegasan bilang, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi sautan si ibu ini yang luar biasa. Ini seperti bergen dengan Tuhan padahal tidak. Ini nunjukin iman yang tepat. Nunjukin siapa dia di depan Tuhan. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Orang-orang di luar sana. Bahkan dulu kita ada orang-orang di luar sana. Kita itu dulu adalah orang-orang di luar bangsa Yahudi. Di luar orang-orang yang beroleh keselamatan. Kita tuh orang di luar. Nggak berhak loh. Bener. Tapi iman ibu ini sampai ke situ. Duluan lebih dari kita. Benar, ini luar biasa. Sampai dengan Paulus, Petrus menginjilan ke luar-luar bangsa orang Yahudi. Tapi ini orang udah tahu isi hatinya Tuhan. Luar biasa ya, orang Kanaan ini ya. Dia bilang begini, anjing aja makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Dia tahu isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Dia tahu kerinduan Tuhan yang sesungguhnya.
Dia adalah Tuhan yang gak nahan-nahan blessing bagi orang-orang. Gak mau nahan-nahan. Dia mau banget menyelamatkan orang-orang semuanya. Mau sekali. Cuma yang menghalangi adalah kepahitan orang-orang itu sendiri. Yang ngerasa jauh dengan Tuhan, yang dengan cara bikin mereka seperti ritual-ritual tertentu yang menyukakan mereka. Itu yang mereka sukai. Mereka bikin semuanya. Tapi Tuhan dengan kerinduannya ingin menolong mereka. So ketika itu Tuhan jawab apa? Hai ibu, besar iman. Mengapa? Iman si ibu ini ternyata sampai di hatinya Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, perlu latihan sebetulnya untuk kita mengetahui iman sebesar yang ini. Dan itu sudah kita dapatkan secara jelas ketika kita menerima benih ilahi yang dari Allah itu, yaitu benih ilahi Kristus Yesus. Kita tahu isi hatinya. Kita tahu kerinduannya. So jangan ragu-ragu, jangan bimbang tentang imanmu. Engkau punya iman anak Allah. Berharaplah penuh. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Yang sedang dilatih adalah stamina rohmu sekarang. Dilatih dalam ketekunan. Engkau tekun apa enggak? Percaya apa enggak? Bertahan apa enggak? Itu yang sedang Tuhan perlihatkan. Agar kita kemudian tahu. Oh iya. Pasti sampai tujuan. Keren ya? Kok bisa segitu ya? Nah, dan kemudian kepada orang yang Kapernaum ya, orang perwira Kapernaum ini, bawahannya sakit, dia nggak perlu datang kata si perwiranya, Tuhan, aku tahu siapa engkau, nggak usah datang. Cukup ucapan sepatah kata saja, aku tuh komandan. Pasti nurutlah mereka. Nah, iman sebesar begini kata Tuhan. Tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Sekali lagi, Tuhan tunjukin kepada kita. Ternyata ada orang-orang yang di luar orang Israel yang mengherankan Tuhan. Satu, perwira Kapernaum, yang kedua perempuan Kanaan, dan yang ketiga orang-orang Indonesia. Kita harus punya iman yang seperti itu. Amin. Terutama orang-orang yang ikut online. Iman yang tahu isi hati Tuhan. Pak, bukannya Tuhan itu misteri? Ya, misteri. Saya mau kasih tahu ya. Saya tuh orang yang gak banyak tahu sebetulnya. Bener-beneran. Kalau saya tahu semuanya, saya nggak usah di sini ngajarin. Saya akan semua keluar kemana-mana. Tuhan tuh ngomongnya gini. Enggak, saya nggak banyak tahu sebetulnya. Saya hanya tahu sedikit aja gitu. Tapi ketika Tuhan beritakan begini step by stepnya, Dia akan semakin banyak bukakan, terutama apa kemudian penghalang saya dengan Tuhan. Dan ternyata itu yang paling penting dalam kehidupan kita, penghalang-penghalang kita yang kepada Tuhannya semakin banyak disingkirkan, semakin banyak dikeluarkan dari hati kita, kita menjadikan diri kita itu orang yang menjadi orang tetap tersembunyi dalam hadirat Tuhan. Bukan jadi banyak yang semakin tahu. Halo. Kemudian kemana-mana kita hanya bawa Tuhan maunya ngomongnya apa? Silakan Tuhan, kau bicara. Tuhan yang sendiri ngomong kepada banyak orang lewat hidup kita tentang siapa Dia, bukan siapa saya. Siapa Duni Yunus? Orang mau nggak peduli. Siapa Tuhan yang diomongin sama Duni Yunus? Itu yang pengen Tuhan mau. Nah, oleh karena itu, tetapkanlah dalam hatimu apa yang kau pikirkan Tuhan saat itu. Dan Dia akan bukakan banyak
isi hati kita yang terutama dibongkar juga. Temukan kedamaian di situ ketika hati kita dibongkar. Dibongkar habis pun tidak apa-apa. Yang paling penting kita menemukan kedamaian bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Amin. Anda dapat berkat hari ini. Wow, keren ya. Tuhan begitu ngasih banyak pewahyuan. Bukannya kita jadi makin orang cari-cari dunia Yunus, bukan. Orang-orang cari Tuhannya. Kalau Tuhan demikian hidup dalam hati kamu, aku juga pengen hidup seperti itu. Oh, itu yang Tuhan mau. Oke, yuk kita doa sama-sama. Tuhan samber juga loh semuanya. Wah, sekarang ini taruh di hatimu, taruh tanganmu di hatimu sekarang. Yang mau rindukan Tuhan menyambar ini. Silakan taruh di dada kirimu, tangan kananmu. Saya mau berdoa bagi kalian semua. Tuhan, aku mau berdoa bagi setiap orang-orang, bagi setiap anak-anakmu yang menaruh tangan kanannya di dada kiri mereka. Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang melawat penuh. Isi hati mereka Kau bongkar. Hingga betul-betul mereka bersentuhan. Penuh, diliputi, disembunyikan oleh-Mu dan dia tersembunyi oleh kehidupan Tuhan. Tuhan, Kau ambil alih hidupnya menjadi Tuhan dan Raja atas hidup dan tubuh mereka. Mereka yang sekarang ini adalah mereka yang dipimpin oleh-Mu untuk berkata-kata, berpikir, bahkan pewahyuan. Saat itu juga ketika mereka sedang berkhotbah, sedang membagikan apapun, sedang membagikan firman, sedang membagikan satu pernyataan-pernyataan apapun, itu Engkau yang bicara, Engkau yang berpikir, Engkau yang bergerak, Engkau yang punya kerinduan. Dan Roh Kudus, silakan api-Mu menjaga hati mereka agar tetap lemah lembut, rendah hati, seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah mereka sebagai Kristus yang betul-betul hidup. Benih ilahinya sempurna bersama-sama dengan roh mereka dalam tubuh jasmania yang diubah menjadi tubuh yang mulia. Haleluya. Amin. Wow, exciting sekali. Ya, sekarang Tuhan Yesus mengharapkan orang-orang yang percaya kepadanya datang dengan iman. Sampai suatu saat iman perwira Romawi itu mengherankannya. Karena perwira itu tahu apa artinya otoritas dalam perkataan. Perwira Romawi itu tahu otoritas dalam perkataan. Seorang yang menduduki jabatan yang tinggi mempunyai otoritas dalam perkataannya terhadap di bawahnya. Perwira ini mengerti betapa tinggi jabatan Tuhan Yesus di atas semua makhluk dan ciptaan. Jadi perwira Romawi ini seorang perwira yang sebetulnya di bawahnya ada bawahan dan di atasnya ada atasan. Tapi kemudian dia ngomong sama Tuhan Yesus, itu mengherankan Tuhan Yesus. Mengapa? Kok dia ngerti tatanan di dunia materi dan tatanan di dunia roh? Kok dia ngerti? Pembantunya yang sakit itu mungkin sedang diliputi oleh roh jahat. Perwiranya tahu. Oleh roh sakit penyakit. Perwira ini kok tahu ya? Tuhan, cukup ucapkan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dia tahu otoritas di dunia materi dan dia juga tahu otoritas di dunia. Tuhan Yesus dalam wujud manusia ternyata juga punya kuasa atas semua ciptaan yang ada di bumi ini. Kok bisa begitu tahu? Sedangkan orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus. Itu yang keren. Iman yang membuat Yesus terheran-heran. Mengapa? Ini anakku baru belajar sekian lamanya, kok makin canggih ya, hari demi hari makin cemerlang. Perkataannya betul-betul
melegakan, perkataannya betul-betul membuat tercengang, bahkan Tuhan sendiri. Oh Bapak Ibu sekalian, ini mengherankan Tuhan. Kalau ternyata kita punya betul-betul keinginan dan bahkan hati yang bisa ngomong, Tuhan, Engkau adalah Mesias, Anak Allah. Wah, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Mengapa? Bapakmu yang ngomong, bukan kamu. Bapakku yang menyatakannya padamu. Oke? Kita seringkali betul-betul harus menyadari bahwa yang kita ucapkan, yang kita pikirkan. Coba sekarang lebih bergerak lagi kepada apa sih yang Tuhan ingin ucapkan? Apa sih yang ingin Tuhan pikirkan, yang ingin Tuhan gerakan itu apa? Apa sih Tuhan? Aku rindu. Mulai arah ke sana. Dan kemudian Tuhan gerakan kita ke arah sana, seirama dengan Dia. Pergerakannya persis seperti apa yang Dia inginkan, karena memang Ia dalam diri kita. Itu keren sekali. Ya? Yang kita tuju adalah iman yang sempurna. Kalau kita tanya sekarang arahnya kemana nih? Ya. Kemana arahnya nih Pak? Kita belajar ini arahnya imannya kemana? Imannya sempurna. Gimana terjadinya? Nah ya, harus ada pendengaran akan firman Tuhan dari Rema. Lalu melangkah dengan iman. Tindakan iman itu menyempurnakan iman. Kemudian di lain pihak, Allah juga dengan kekuatannya akan menyempurnakan pekerjaan iman itu. Dalam hal ini, doa orang lain dapat mempengaruhi gerakan kuasa Allah itu. Nah, makanya kita bukan menjadi orang yang Superman, tapi kita kemudian membutuhkan komunitas. Oke. Yakobus 2 ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kalau iman hanya dipikirkan, itu bukan iman saja, tapi iman mesti ada tindakannya. Dan kemudian ada perbuatan, lalu iman itu jadi sempurna. Iman itu adalah awal, kemudian melangkah dalam iman, ada perbuatan, dan perbuatan itu memerdekakan akal budi, itu memerdekakan jiwa kita. Mengerti ya? 2 Tesalonika 1 ayat 11, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Pekerjaan iman ternyata disempurnakan oleh kekuatan Allah. Kerajaan Allah mendukung untuk kita kemudian melangkah dalam iman. Kalau ada di sini yang kemudian, wah rugi Pak, kalau saya dari dulu mungkin ini saya udah kemana gitu ya. Oke, nggak ada kata terlambat kok. Yang penting adalah merespon dulu. Pak, saya baru belajar Pak, saya baru mengenal firman Tuhan pas lagi online ini. Yang penting belajar. Yang kemudian sekarang ini mau nggak ngeresponin? Setiap orang itu tergantung dari responnya. Ketika dia mau merespon panggilan dari Tuhan tersebut, kerajaan Allah menekukkan. Di Mazmur berapa tuh? Tadi Ibu Esther Ong atau Ibu Jet Boni bilang di Facebooknya, menekukkan sorga dan kekelaman ada di bawah kakinya. Menekukkan. Oke, bentar. Mazmur 9 mana tadi? Oh nggak ada. Mazmur 18 ayat 10.
yang menekukkan langit lalu turun kekelaman ada di bawah kakinya. Ini sorga ya. Sorga itu kerajaan dunia akan datang. Ini kita bulatan bumi ini. Ya, kemudian menekukkan langit bagi orang yang ada di sini. Kita terlindung oleh surga. Menekukkan langit seperti begitu. Kita di backup, dilindungi oleh kerajaan surga. Kita dijadikan sebagai embassy-nya kerajaan surga di bumi ini. Menekukkan langit untuk kita. Tuhan mau menekukkan langit untuk kita kemudian jadi perwakilannya di muka bumi ini. Surga mendukung penuh kehidupanmu. Apapun yang sekarang kamu merasa, wah masih kurang, wah masih punya pertimbangan, pergumulan. Serahkan hidupmu pada Tuhan seluruhnya, total seluruhnya kepada Tuhan, mau diubahkan kerajaan Allah atau sorga itu turun menekukkannya bagi kita. Nah, kemudian mau nggak ngelangkah? Allah dengan kekuatannya kemudian menyempurnakan kehendakmu untuk memperbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kamu dan kamu dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Endingnya pastikan nama Yesusnya yang ditinggikan, yang dimuliakan di dalam kita. Ingat kalau ada orang yang muji, wah khotbahnya bagus luar biasa, bilang cepat-cepat, itu Tuhan. Wah nyanyianmu luar biasa, PL-nya bagus sekali sore hari ini, bilang itu Tuhan. Luar biasa loh sharingnya hari ini, diberkati sekali saya oleh karena sharingmu, itu Tuhan. Mulai kita lemparkan kembali pujian, kehormatan kepada Tuhan. Okay? Nah, sekarang tiba saatnya murid-murid menyadari betapa lemah iman mereka. Wah, iman yang besar kemudian dibawa sama Tuhan kepada goncangan-goncangan. Goncangan seperti apa? Apakah goncangan badai yang tadi? Apakah goncangan ketika orang Samaria menghadang mereka hingga mereka nggak boleh masuk ke kota Samaria? Enggak. Bukan goncangan badai, bukan goncangan masalah yang berat, tapi mungkin masalah yang berat bagi kita semua. Masalah yang berat bagi kita semua apa sih? Yakni ketika mereka meminta mengampuni seseorang 7 kali dalam sehari. Dalam memohon, dalam mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita. Bahkan kalau orang itu mengulang-ulang terus selama 7 kali, Tuhan minta tetap ampunin. Dan murid-murid ini bilang, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawabnya nampaknya di luar konteks. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, mengapa ya? Nggak nyambung. Lihat ini, Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Mengapa? Ternyata bahwa manusia yang gak sanggup ngampunin pun itu adalah manusia yang normal, yang wajar. Dan rasul-rasul pun ternyata mempunyai hambatan seperti itu.
sukar ngampunin orang. Maka mereka bilang, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Jadi Tuhannya maunya iman yang besar atau iman hanya sebesar biji sesawi saja? Dan konteks ngomongin tentang pengampunan itu apa hubungannya? Nah, seperti tadi kita udah bicarakan, untuk memperoleh hal-hal yang besar diperlukan iman yang besar pula. Tuhan bukakan kepada kita bahwa iman yang sebesar itu adalah milik si pengarang iman, yaitu Tuhan sendiri. Kita udah pernah baca di Ibrani 12 ayat 2 bahwa Yesuslah yang memimpin kita dalam iman. Tuhanlah sendiri yang bawa iman itu kepada kesempurnaan, dan iman itu pula yang dikarang oleh Dia. Betul? Dan apa konteks di sini? Bagaimana kita bisa mempunyai iman yang sempurna? Bagaimana kita bisa mengampuni orang? Ini adalah kuncinya. Siapa yang mampu punya iman yang sempurna? Tak satu manusia pun kecuali Yesus. Karena itu ia mau supaya semua manusia yang percaya kepadanya dibuang kemanusiaannya, agar Yesus dapat mengambil alih kedudukan orang itu. Ia yang akan menjelma sepenuhnya dalam diri orang itu. Dengan kerelaan menyangkal diri dan dengan iman meminta Roh Kudus membuang keluar si manusia lama, Ia, Tuhan Yesus, mempunyai peluang maksimal untuk memimpin roh kita. Yang dipentingkan roh kitanya meningkat menjadi sama dengan Dia, Yesus, yang bawa roh kita terus naik, meningkat, jadi sama dengan Dia. Selanjutnya, tak perlu iman yang besar-besar lagi. Sebaliknya hanya sebesar biji sesawi saja cukup. Karena yang besarnya bukan kita, tapi Tuhan itu. Perkataan Tuhan yang besar, iman yang Tuhan yang besar itu adalah iman untuk sekedar menurut apa saja yang dikatakannya. Dan kemudian mengapa tadi dibilang bilang kau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau akan suruh ke gunung ini tercampak ke laut. Pohon ara pun terbantunlah ke dalam laut. Kalau Ia yang menyuruh pindahkan gunung lalu kita mampu percaya dan menurut, maka gunung itu pasti pindah tempat. Karena yang punya dan mau tak lain adalah Dia sendiri, bukan? Perhatikanlah kemudian lanjutan perkataan Tuhan Yesus tadi di dalam Lukas 17 ayat 7 tentang iman biji sesawi. Perhatikan yang tadi ya. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, nanti di dalam Lukas 17 ayat 7 tadi tentang apa? Ngomongin soal iman tadi ya. Yang tambahkanlah iman kami. Bila seorang punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah dalam laut dan Ia akan taat kepadamu. Nah, di ayat yang ketujuhnya, lihat ini. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang telah ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Suruh ngampunin kek, suruh untuk berkati kek,
suruh memaafkan kek, suruh melepaskan pengampunan kek, jangan dendam kek, apa kek itu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna, hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kita ngelakuinnya, ya kita lakuin lah. Jangan sampai dengan berbantah-bantah, sampai dengan kita khawatir, kita takut ngampunin orang. Apa yang terjadi kalau kita takut ngampunin orang? Kalau orang yang salah pada kita sanggup menjadi penghakim kan sebetulnya. Tapi Tuhan bilang kita tuh menjadi hamba yang tidak berguna. Tuhan bilang, kita ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kita ini adalah hamba-hamba yang gak ambil untung. Unprofitable servant. Hanya ngikutin Tuhan aja lah. Tuhan yang tahu kok. Hanya ngikutin Tuhan sajalah. Tuhan yang sanggup ngampunin kok. Saya juga nggak ada baik-baiknya juga dibanding orang itu. Mungkin sama dosanya, sama jahatnya. Kalau kita berpikir kita lebih baik dari orang tersebut, ya, kemudian kita menjadi orang yang menghakimi orang itu. Cuma dengan perkataan yang simpel yang kita ucapkan. Tuhan, saya mengampuni karena Engkau pun ngampunin saya. Coba bilang begitu lebih jelas lagi, luka di hatimu itu akan lama kemudian akan sembuh dan semakin sembuh. Mengapa? Karena orang yang banyak diampuni oleh Tuhan adalah orang yang banyak mempraktekkan. Lukas 7:47 ya. Kalau orang yang sedikit diampuni akan sulit mengasihi. Memang. Begitu banyak besarnya dosa yang dia perbuat dan gampang diampuni oleh Tuhan. Dia menjadikan dirinya orang yang begitu beruntung. Orang yang begitu dihargai Tuhan. Mana bisa dia gak lepasin pengampunan semurah Tuhan. Dia mesti jadi orang yang pemurah dalam mengampuni orang. Dia mesti menjadi orang yang bermurah hati. Sebagaimana dia mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Apa yang Tuhan tampilkan kepada dirinya, dia mesti menampilkan ulang kepada orang-orang yang perlu dapat kasihan dari Tuhan. Apa yang pernah ia dapatkan dari Tuhan, ia akan berikan juga kepada orang-orang yang terbaik yang dari Tuhan berikan kepada dia. Itulah Tuhan yang mengubah hati kita. Tinggal nurut saja apa yang ia katakan. Jangan berbantah bila ia suruh kita lakukan ini dan itu dalam kondisi apapun. Dan juga tak berhak menuntut ucapan terima kasih. Tuhan, saya sudah lakukan ini loh. Hargai saya dong. Tidak. Sebaliknya berpikir dan berkata, Tuhan apalagi? Apalagi Tuhan? Aku mau. Saya mau praktek terus. Ubah hati saya Tuhan. Terus ubah hati saya. Saya mau seperti-Mu Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Betul ya? Kalau bertemu dengan Tuhan seperti itu, itulah anak yang dikasihi oleh. Ya. Luar biasa ya. Dan kita akan sampai nanti di masa tentang 2 tahapan iman, karena ini bahasanya banyak banget. Bulan berikutnya, hari Senin, saya akan bahas tentang 2 tahapan iman. Ini udah jam 7. Nggak kerasa ya, cepet banget jam 7. Tadi saya baru bikin kopi jam 2:30,
Udah jam 7 lagi sekarang. Cepat banget. Ya, saya akan bahas hari Senin jam 17 ya, tentang 2 tahapan iman. Apa itu 2 tahapan iman? Di masa karismatik mungkin kita menemukan bahwa kita menerima dan diperkenalkan kepada kuasa Roh Kudus. Dan mungkin kita bisa lakukan apa saja dengan kuasa-kuasa itu. Tapi itu baru fase pertama. Nah, sekarang di hari Senin nanti akan bagikan. Sebetulnya Tuhan sedang bawa kemana? Dan Tuhan sedang bawa kita kepada penyatuan dengan Tuhan secara penuh. Bukannya sudah lewat kuasa-kuasa itu? Saya pernah bilang pada seseorang, ini baru awal. Kita belum sampai di mana, ini baru awal, baru perkenalan, baru introduction. Dan kita akan masuk ke dalam kesatuan dengan Tuhan yang sesungguhnya. Dan orang-orang di dunia kepercayaan manapun, terutama di non yang kita sebutin ABCD di negara ini, di negara ketimuran dan sebagainya, mereka mempelajari ini tentang penyatuan dengan Sang Kuasa. Tapi kekristenan mengajarkannya lebih dulu tentang kesatuan ilahi dengan Kristus yang ada di hati kita. Kita akan belajar ini lebih dalam lagi lewat Alkitab tentunya, dan saya percaya makin banyak dibukakan lewat acara ini. Tiba di hari acara Bapak Ibu sekalian, wah tampaknya banyak yang masih belum belum puas. Ya, oke. Nanti ya hari Kamis, hari Senin kita akan bagikan lagi lebih dalam, dan saya akan lebih dalam lagi bicarakan soal kesatuan dengan Tuhan itu. Sambil menunggu hari Senin, Bapak dan Ibu praktekin terutama di video yang sekarang 1, 2, 3 terakhir ini. Ulang-ulang terus sampai nunggu nanti hari Senin karena besok libur ya. Pastikan Bapak Ibu sekalian ngalamin apa yang kita bahas di 3 video ini. 3 yang sekarang ini termasuk di dalam. Ulang-ulang terus. Temukan esensi yang diajarkan, dibagikan di sesi-sesi ini. Dan Anda akan ngalamin hal-hal yang mulai dalam bersama-sama dengan. Karena Tuhan banyak ngomong di 3 video ini. Lebih dalam. Oke? Pesan saya cuma itu selama 2-3 hari. Selama 2 hari ini silakan Anda ulang-ulang terus. Anda mulai bersatu dulu lebih banyak dengan Tuhan. Catat apa yang perlu dicatat, lebih baru lagi, lebih dalam lagi, getting deeper with God, dan kemudian ngalamin Tuhan lebih dalam. Sampai di akhir acara, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Haleluya, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur akan setiap kasih setiamu yang nyata atas kehidupan kami. Kami diampuni, kami diberkati, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Sekarang kami menjadi anak-anak-Mu, kami hadir sebagai posisi anak Allah di sebelah kanan. Kami mengucap syukur atas pelajaran hari ini tentang iman, bahwa kami cukup hanya mempunyai iman sebesar biji cabai saja, dan bahkan kami sekarang diatur oleh Tuhan yang ada di hati kami, dituntun oleh Tuhan sampai dengan masuk kepada iman yang sempurna. Tugas kami hanya nurut. Bapak, silakan kau katakan kepada hati kami masing-masing. Tugas kami hanyalah nurut pada Engkau saja. Ini hidup dalam hati kami, Bapak, terekam dengan jelas di dalam roh kami. Kami percaya ini kehidupan yang baru, yang new normal. Ya, kami punya sebesar biji sawi imannya, tapi itu cukup karena ada di dalam diri kami Roh Kristus yang besar. Oleh karena itu, Tuhan silakan tuntun kami, sempurnakan iman kami, bawa kami sempurna. Dan ketika kami lihat Engkau yang hidup itu berlimpah-limpah menguasai kami, kami sedang dijadikan serupa dan segambar dengan. Buat kami elok, buat kami indah.
dan kami takjub akan kuasa. Dan Roh Kudus berikan pada kami senantiasa pengalaman yang hidup bersama dengan Engkau untuk menegakkan bersama-sama setiap hal yang manusiawi yang ada di diri kami ganti dengan apa yang dimiliki oleh Kristus dan pikiran-pikirannya. Kami mengucap syukur sepanjang malam ini, operasikan apa yang telah di-download, apa yang telah Bapak berikan dan apa yang telah hidupkan. Operasikan Roh Kudus sepanjang malam ini sampai dengan minggu besok dan Senin kami mendapatkan yang baru dan semuanya compatible, semuanya penuh dan upgraded. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wow, keren. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sangat bersuka cita saya bersama-sama dengan Bapak dan Ibu sepanjang minggu ini. Dan minggu besok libur. Jangan nanya di inbox, Pak, kenapa nggak ada jam 15, jam 17? Libur Bapak Ibu sekalian, family time. Oke, saya mengharapkan Senin nanti Bapak dan Ibu hadir jam 17 WIB bersama-sama dengan saya kembali di Yunus. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati.